Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudaraku, sahabat Maya sekalian, dalam satu hikayat diceritakan bahwa ada seorang ayah yang melakukan perjalanan dengan seorang anak kecil, dan mereka hanya memiliki seekor keledai kecil sebagai alat transportasi. Kemudian karena sang ayah sudah berumur dan dia merasa lelah, maka sang ayah naik ke atas punggung keledai, sedangkan anaknya berjalan di samping keledai. Ketika sampai di sebuah perkampungan, orang-orang mencemooh orang tua ini. Mereka katakan ini orang tua nggak kasihan sama anaknya. Anak kecil kok suruh berjalan sementara dia enak-enakan duduk di atas keledai. Akhirnya si ayah bilang sama anaknya, supaya kita tidak dicemooh orang, nak, kamu saja yang naik ke atas keledai biar ayah yang berjalan kaki. Kemudian mereka gantian dan berjalan lagi melewati sebuah kampung. Lalu masyarakat sekarang malah mencemooh anak kecil tersebut, bahwa anak ini sebagai anak yang durhaka, membiarkan orang tuanya berjalan sementara dia enak-enak duduk di atas keledai. Insya Allah. Akhirnya sang ayah mengatakan, kalau begitu kita naik saja berdua, bersama-sama kita naik di atas punggung keledai. Dan ketika mereka sampai di sebuah perkampungan lagi, orang-orang kampung mengatakan, ini anak sama ayah ini nggak tahu diri. Keledai kecil begitu ditunggangi oleh dua orang, nggak kasihan dia sama binatang. Mereka juga jadi bingung dengan komentar ini. Akhirnya kata ayahnya, kita turun saja lah, nak, kita biar berjalan saja, kasihan keledai kecil ini, biar sama-sama kita berjalan. Mereka lewat ke sebuah kampung lagi, lalu orang-orang mengatakan, ini orang bodoh, punya tunggangan kok tidak dipakai, tidak digunakan. Harusnya kan mereka naik ke atas keledai itu daripada mereka berjalan dan capek. Si ayah jadi semakin bingung. Akhirnya dia mengatakan kepada anaknya, serba salah kita ini, nak. Ditunggangi salah, tidak ditunggangi salah. Sudahlah kalau begitu, ayo kita gotong saja keledai ini. Akhirnya keledai itu digotong oleh mereka berdua. Dan lewat di sebuah perkampungan, orang-orang mentertawakan mereka. Mereka mengatakan, lihatlah orang bodoh, punya keledai bukannya dipakai tapi malah digotong, padahal keledai itu. Saudaraku, kisah ini merupakan sebuah gambaran bahwa di dalam kehidupan ini memang seperti itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, akan menuai komentar dari orang yang melihatnya. Tentu setiap orang akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang mereka rasakan ketika melihat apa yang kita kerjakan. Nah, betapa akan lelahnya kita ketika setiap kita melakukan sesuatu, lalu kita disibukkan dengan memikirkan komentar-komentar orang lain yang belum tentu komentarnya itu tepat sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita, ibadah puasa telah mengajarkan kita untuk ikhlas. Ikhlas hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita beribadah puasa bukan karena manusia, bukan karena penilaian manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa menilai kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ada pernah sampaikan di dalam sebuah hadits qudsi, di mana dia berkata, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam, semua ibadah manusia itu akan kembali kepada mereka, kepada yang melakukannya, kecuali puasa ini. Puasa ini untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan penilaiannya dan akan memberikan ganjarannya sesuai dengan kualitas ibadahnya. Ini maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu ibadah unik yang tidak bisa dinilai oleh siapapun, oleh manusia manapun. Bahwa kualitas ibadah puasa yang terbaik itu bukan orang yang paling letih, bukan orang yang paling kering bibirnya, bukan orang yang paling tidak sedap bau mulutnya, tetapi orang yang paling baik puasanya adalah hanya Allah saja yang tahu. Karena di luar pandangan manusia, dia bisa berbohong, dia bisa melakukan hal-hal yang mencederai puasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap bisa menilai kualitas puasa tersebut.
tugas kita adalah bekerja. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, kita hanya harus bekerja. Tidak perlu kita memikirkan bagaimana orang menilai kita. Itu hanya akan membuang-buang waktu kita. Ketika kita yakini bahwa pekerjaan kita ini benar, lakukanlah pekerjaan itu. Yakin bahwa Allah, orang-orang yang beriman, Rasulullah akan menyaksikan dan akan memberikan dukungan kepada apa yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka katakanlah kepada manusia, bekerjalah kamu. Bekerjalah kamu. Maka Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Kemudian nanti akan dikabarkan kepadamu tentang apa-apa yang telah engkau kerjakan. Saudaraku, tugas kita adalah bekerja. Sesuatu yang kita yakini kebenarannya, sesuatu yang kita yakini kebaikannya, kerjakan saja. Kita yakin Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman akan mendukung pekerjaan kita, akan memberikan dukungan kepada apa yang kita kerjakan. Kita tidak perlu risau dengan hasilnya, karena hasil itu adalah bagian hal yang gaib yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat bekerja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.